Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7A dan 7B. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di sekolah kita, Madrasah Sanawiyah Al-Mu'in. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, guru mata pelajaran fikih. Nah, kita buka LKS kita langsung saja di bab yang pertama, pembahasan tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh artinya secara bahasa artinya bersih ataupun suci. Sedangkan secara istilah, secara syariat Islam, taharah artinya membersihkan diri, baik badan, pakaian, ataupun tempat dari hadas dan najis, tentunya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Taharah ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengawali ibadah, sholat, tawaf, maka harus diawali dengan toharoh, baik itu dengan berwudu, tayamum, ataupun mandi. Nah, dari sisi sifatnya, toharoh dibagi menjadi dua macam. Ada toharoh lahiriah dan yang kedua ada toharoh batiniyah. Apa itu toharoh lahiriah? Bersih badan kita, bersih pakaian kita, bersih tempat kita, bersih lingkungan kita, bersih sekolah kita, dan bersih semuanya. Itu namanya toharoh lahiriah. Maka kita jaga kebersihan. Sebab sesuai dengan hadis Nabi, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita harus menjaga kebersihan kita, lingkungan kita, diri kita, pakaian kita, dan semuanya. Kemudian toharoh batiniyah, yaitu kebersihan hati kita, batin kita. Bersih dari apa? Dari segala macam kotoran, iri, dengki, sombong, hasud. Kita harus bersihkan itu, kita buang jauh-jauh. Ini menjadi ciri sebagai seorang muslim yang baik, harus bersih lahir, harus bersih batin. Bersih lahir, batin. Nah, hukum toharoh bagi orang yang berhadas atau yang terkena najis adalah wajib hukumnya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbuna tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maka dari firman Allah ini, atas dasar dalil ini, toharoh hukumnya menjadi wajib. Rasul juga bersabda dalam hadisnya, at-tahuru satrul iman. Kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Nah, sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi bersama-sama, bahwasanya toharoh adalah mensucikan diri, baik badan, tempat, maupun pakaian kita dari hadas dan najis. Sekarang pertanyaannya, apa itu najis? Najis secara bahasa artinya kotor. Sedangkan secara ilmu syara, secara istilah, najis adalah sesuatu yang bisa menghalangi sahnya ibadah. Dari kalimat kotor, ada persamaan dan perbedaannya dengan najis. Tidak semua yang kotor itu najis, tapi setiap najis pasti kotor. Ingat, tidak semua yang kotor itu
najis, tapi setiap najis pasti kotor. Kenapa? Karena tidak semua yang kotor itu bisa menghalangi sahnya ibadah, tapi najis sudah pasti menghalangi sahnya ibadah kita. Ingat ya, tidak semua yang kotor itu bisa menghalangi sahnya ibadah kita, tapi najis sudah pasti menghalangi sahnya ibadah kita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang termasuk najis. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang, kubul dan dubur. Lubang depan, lubang belakang. Baik itu tinja, tahu tinja? Orang BAB keluar tinja. Kemudian air seni, air kencing, dan lain sebagainya. Semua yang keluar dari dua lubang tersebut, maka hukumnya najis. Dan kita yang mengeluarkan sedang berhadas. Kemudian yang kedua, sesuatu yang keluar dari hewan yang kita diharamkan memakannya. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan diharamkan hewan babi dan anjing misalnya. Berarti air liurnya, kotorannya, air kencingnya, ataupun sesuatu yang dikeluarkan dari hewan tersebut, maka hukumnya najis. Kalau kita kena, maka kita dalam keadaan berhadas karena kita kena najisnya dan harus bersuci. Kemudian yang ketiga, nanah ataupun darah. Itu pun najis. Kita kena darah, harus kita bersihin. Najis kita, sedang berhadas. Nanah yang banyak misalnya, itu juga najis. Itu kalau darah nyamuk yang tidak mengalir, tak masalah. Kalau yang banyak yang mengalir, nah itu najis. Kemudian yang terakhir, bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu hewan yang ketika memotongnya tidak dengan sesuai syariat Islam. Contoh misalnya motong ayam gak pakai bismillah, jadi bangkai gitu. Atau motong kambing, motongnya dipelintir lehernya, jadi bangkai. Nah, bangkai ini halal kulitnya apabila telah disamak, disikat, maka halal kulitnya. Oleh karenanya ada pembagian tingkatan najis. Nah, nanti video berikutnya kita akan bahas tingkatan najis. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasito, ada najis mughalazah. Kalau yang belum paham bisa kalian tanyakan di sini. Mudah-mudahan paham semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.